Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom. Bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka Newsroom kali ini, kami miliki informasi kejar-kejaran mewarnai razia preman berkedok juru parkir liar yang digelar polisi di kawasan Pasar Tanah Abang dan Tamrin City, Jakarta Pusat. Salah seorang petugas bahkan terjatuh saat mengejar seorang preman. Kedatangan petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang ke kawasan Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat membuat juru parkir liar kabur. Sejumlah petugas langsung bergerak cepat mengejar hingga seorang petugas terjatuh. Beruntung, beberapa petugas lainnya berhasil mengamankan jukir liar tersebut. Upaya kabur juga dilakukan seorang jukir liar yang beroperasi di jalan masuk menuju kawasan Tamrin City. Lagi-lagi petugas berhasil mengamankan jukir liar sebelum berhasil kabur. Dari sejumlah titik keramaian di kawasan Pasar Tanah Abang dan Tamrin City, petugas juga mengamankan belasan jukir liar lainnya. Operasi Berantas Jaya 2025 sengaja digelar menyusul kian maraknya aksi premanisme berkedok jukir liar yang cukup meresahkan masyarakat, khususnya para pengunjung pusat perbelanjaan. Biasanya, para pelaku tidak segan meminta uang parkir secara paksa dengan jumlah yang tak wajar, mulai dari Rp30 hingga Rp60.000. Ya, pada saat kita melakukan operasi itu ada beberapa yang begitu kita tiba mereka tahu mereka kabur, namun bisa dikejar sama anggota kita dan kita amankan beberapa uang yang hasil mereka pada saat kita amankan. Pada razia kali ini, petugas berhasil mengamankan 13 preman berkedok juru parkir liar. Mereka selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk jalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus penyegelan salah satu perusahaan di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah diduga dilakukan oleh oknum Ormas Grip Jaya Kalimantan Tengah resmi masuk ke tahap penyidikan. Polda Kalimantan Tengah akan memanggil sejumlah pihak terkait untuk dimintai keterangannya. Kepolisian daerah Kalimantan Tengah resmi meningkatkan status kasus penyegelan sebuah perusahaan di Barito Selatan ke tahap penyidikan. Rencananya, polisi akan memanggil 4 orang untuk diperiksa sebagai saksi, termasuk ketua dan pengurus Ormas Grip Jaya Kalteng. Dari hasil klarifikasi, saksi dan juga barang bukti yang kita dapat, kita sudah memutuskan kasus ini dinaikkan ke proses penyidikan. Kita akan lakukan pemeriksaan secara pro justitia, kemudian kita kumpulkan kembali seluruh alat bukti, dan nanti kita akan gelar perkara untuk menentukan tersangkanya. Kasus ini mencuat setelah beredar video viral di media sosial saat sebuah pabrik di Barito Selatan disegel yang diduga dilakukan oleh oknum anggota DPD Grip Jaya Kalteng. Menyikapi kejadian tersebut, Kapolda Jateng langsung membentuk tim gabungan untuk melakukan penyidikan. Polda Kalteng menegaskan tidak akan menolerir tindakan yang mengganggu ketertiban umum maupun aktivitas dunia usaha dan mengajak semua pihak menghormati hukum sebagai jalan penyelesaian konflik. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Sebuah video mediasi antara sejumlah pengusaha lokal di Cilegon, Banten yang diduga mengancam dan mengintimidasi pengusaha asing agar dilibatkan dalam pembangunan proyek strategis nasional viral di media sosial. Tanpa ada lelang, 5 triliun untuk hadir, 3 triliun untuk hadir tanpa ada lelang. Bagi selesai.
Sebuah video mediasi antara sejumlah pengusaha lokal yang diduga mengancam dan mengintimidasi pengusaha asing agar dilibatkan dalam pembangunan proyek strategis nasional viral di media sosial. Dalam video tersebut, sejumlah pengusaha lokal yang mengatasnamakan organisasi pengusaha Kota Cilegon diduga mengintimidasi seorang pengusaha dari salah satu perusahaan petrokimia dengan meminta dilibatkan dalam proyek perusahaan senilai triliunan rupiah kepada pengusaha asing tanpa lelang. Menyusul viralnya video tersebut, Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indranata Negara akan menindak tegas organisasi ormas maupun LSM hingga oknum yang berkedok premanisme. Berkaitan dengan premanisme ini, Polres Cilegon berkomitmen sesuai dengan perintah Pak Kapolri dan Pak Kapolda Banten, kita tindak tegas ormas-ormas yang berkedok premanisme, kemudian juga LSM juga, oknum-oknum yang berkedok premanisme, itu juga kita tindak tegas apabila ada di wilayah hukum Polres Cilegon. Sementara itu, Kapolres Cilegon juga telah memediasi antara kedua belah pihak agar tidak ada pengancaman maupun intimidasi terhadap proyek strategis nasional. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Novian Bakri akan menyelidiki kasus permintaan jatah proyek yang dilakukan oleh pengusaha lokal terhadap pengusaha asing di Cilegon. Dan sudah mulai tim verifikasi dan juga etis untuk melihat keluhan daripada dan pertanyaan masyarakat di Cilegon. Pasti Kadin itu selalu fokus untuk meningkatkan perdagangan dan juga investasi, dan tentu menginginkan kepastian hukum dan tidak ingin ada tindakan-tindakan yang melawan hukum dan juga represif. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu lebih ke arah oknum, dan itu levelnya kan kabupaten kota, sehingga kita akan bekerjasama dengan provinsi, dan Kadin Indonesia juga mengerahkan WKUK hukum dan organisasi untuk benar-benar kita menindaklanjuti. Dan Pemirsa, Koordinator Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme atau TUMPAS, Saur Siagian menilai aksi pengusaha lokal terhadap pengusaha asing tidak beradab di dunia bisnis. Saur pun mendorong Satgas Premanisme untuk memproses aksi premanisme tersebut ke ranah hukum agar para investor nyaman berbisnis di Indonesia. Kita minta Satgas Terpadu Anti Premanisme, kalaulah tadi katakanlah Ketua Umum Kadin telah menurunkan katakanlah orang-orang atau pengurus Kadin, nah kita minta ini Satgas Terpadu segera menindaklanjuti, tidak seperti yang dikatakan Kapolres bahwa kemudian mereka menegosiasikan kembali, tetapi segera menindak orang ini. Jadi kita harap Mbak Vale tidak hanya sekedar mereka ini didamaikan, tapi kita dorong ini harus sampai segera proses hukum. Karena salah satu urgensi katakanlah adanya tim terpadu anti premanisme adalah kenyamanan para investor, kenyamanan para pebisnis untuk melakukan bisnisnya di Indonesia. Nah, kalau kita lihat ini, coba bayangkan kami minta jatah 5 triliun tanpa harus tender. Ini kan bukan perusahaan nenek moyangnya. Ada di sana ini prinsip-prinsip bisnis, ada accountability, bagaimana mempertanggungjawabkan. Perusahaan Sanel Tour and Travel di Pekanbaru Riau ditutup sementara akibat kasus penahanan ijazah mantan karyawannya. Penutupan dilakukan setelah Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer melakukan sidak lokasi tersebut untuk kedua kalinya. Hari ini, Wakil Menteri Tenaga Kerja atau Wamenakar Immanuel Ebenezer bersama dengan Gubernur Riau sidak perusahaan Tour and Travel di Pekanbaru Riau. Perusahaan bernama Sanel Tour and Travel ini menahan ijazah karyawannya. Meski Wamenakar menggunakan pakaian dinas, namun manajemen perusahaan tetap tidak menemuinya dan diwakili kuasa hukumnya. Wamenakar meminta perusahaan mengembalikan ijazah pegawainya.
Wamenaker dan Gubernur Riau sepakat untuk menyegel perusahaan tersebut hingga masalah penahanan ijazah karyawannya selesai. Ya kita berharap backingnya keluar nih. Kita berharap backingnya nongol. Kita tabrak backingnya sekalian. Kalau ya, Disnaker sendiri gimana Pak? Kalau ada Dinasker nih, khususnya nih saya tegaskan, kalau ada dari Dinas Tenaga Kerja yang bermain-main dalam hal ini, kita copot, kita tindak. Ya, tuh. Ini pelaku usaha, posisi kita tidak membatasi mereka. Kita hanya ingin menegakkan norma-norma terkait ketenaga kerjaan. Kemudian kita memediasi, misal ada problem industri terkait hubungan kerja yang kurang bagus, kurang harmonis, ayo kita selesaikan dengan cara dialog. Kita tugas kita harus menjadi jembatan komunikasi yang baik antara negara dan warga negaranya dan pengusahanya. Jadi disampaikan Pak Gubernur itu tripartit itu penting, kayak gitu kira-kira. Sebelumnya informasi penahanan ijazah didapatkan Wamenaker dari laporan pegawai. Dari laporan yang ada, sekitar 52 ijazah milik pegawainya masih ditahan. Hal ini disampaikan para pegawai yang hadiri audiensi dengan Wamenaker dan Gubernur Riau di kantor Gubernur Riau. Mereka berkeluh kesah akan sulitnya mendapatkan kembali ijazah milik mereka. Tim Liputan iNews melaporkan.